Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan, baik itu kesehatan, kenyamanan, kedamaian, dan juga bisa bernafas, masih menghirup dan menghembus. Karena kalau kita hanya bisa menghirup, nanti ada istilah menghembuskan nafas yang terakhir, jadi tidak bisa masuk lagi. Nah, ini kita masih menghirup segar, ini perlu kita syukuri. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan tindakan, dan juga dengan hati. Malam ini kita akan berselancar di dalam lanjutan surah Al-Kahfi, ya, surah ke-18, yang di situ mengandung pelajaran sangat luar biasa. Yang tempo hari kita bahas tentang Ya'juj Ma'juj dan Dzulkarnain, dan nanti masih ada kelanjutannya. Dan malam ini sesuai undangan, ya, informasi di WA grup kajian Tilawah Fahmil Quran, yaitu topiknya Gua Rohani. Gua Rohani. Kenapa itu saya ambil? Karena kalau kembali ke surah Fussilat ayat 53, bahwa Allah bentangkan, ya, semesta ini, afak, ufuk, dan juga pada dirimu. Jadi di dalam diri kita ini juga ada semesta bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya. Maka kita nanti melihat diri kita masing-masing, seperti apakah gua rohani kita ini. Ini memang cermat karena ya kita masuk ke dalam, ya, tingkatan sudah saya sampaikan, di samping syariat kita juga masuk ke hakikat dan makrifat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dengar kajian, ya, dimanapun, oh ini tingkatan syariat, ini tingkatan hakikat, ini tingkatan makrifat. Nanti tahu, oh ini yang dikaji hanya baru kulit misalnya, atau masuk ke dalam, termasuk kita dalam mengerjakan ritual misalnya sholat, ya, itu kalau kita sudah masuk ke dalam kebutuhan dari diri kita, itu namanya kita ingin terhubung dengan Allah, itu sudah kebutuhan kita. Beda kalau anak kecil, anak TK itu suruh mengerjakan soal, ya, untuk menghafal atau apa, nanti ingin mendapatkan permen dan lain sebagainya. Jadi kita agak meningkat. Masalah pahala tidak usah kita hitung, Allah sendiri yang menghitung, ya. Nanti otomatis itu masuk kredit poin kita dalam beramal soleh. Bapak yang saya hormati, Al-Quran memang disebutkan sebagai petunjuk, ya. Ini di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 185 itu petunjuk untuk manusia. Kalau manusia mempelajari menjadi hudalil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2-4 itu. Kemudian pembeda juga Furqan, ya. Ini juga Al-Baqarah 185. Kemudian pelajaran surah Ali Imran ayat 138, ya, Mauidhah lil muttaqin. Al-Quran itu pelajaran untuk mutakin. Kalau redaksinya dibalik, orang mutakin, orang takwa itu mesti belajar Al-Quran.
dan rahmat. Banyak sekali ayat yang menyebutkan dan jalan yang lurus ya. Surat Al-An'am ayat 153. Jadi ini hanya saya ingatkan ya, sering saya sampaikan ya. Dan dalam kita beramal ataupun kita mengerjakan sesuatu ini, itu resonansi akan kembali kepada kita masing-masing. Jadi apa yang kita tabur, itu pula yang akan kita tuai. Nabur kebaikan, menuai kebaikan, nabur keburukan, menuai keburukan. Ini sudah hukum alam, siapapun ya, siapapun, entah itu orang Jawa, orang Papua, orang Eropa, itu kalau berbuat baik ya untuk dirinya. Maka kalau kita memberikan atau menolong pada orang lain, itu sebenarnya kita menolong diri kita sendiri. Ibaratnya demikian. Jadi kita sudah masuk ke ranah yang ikhlas kepada melayani diri kita sendiri. Sebagaimana tadi yang saya share di kajian tilawah Famil Quran ya. Itu kalau kita kerja, itu niat kita sudah melayani orang lain, melayani keluarga, melayani umat, ini tingkatannya sudah tingkatan baik. Jadi kita tidak memperhitungkan hasil seberapa, tapi kita membuat orang lain itu bahagia. Sebagai awal ya, ini sering saya sampaikan juga ya, di dalam surah 6 ayat 153 tadi kan saya sebutkan bahwa Al-Quran itu juga siratim mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fatabi'uhu. Bahwa Al-Quran ini adalah siratul mustaqimku, tuntunanku yang tegak, jalanku yang lurus, maka ikutilah Al-Quran itu. Wala tatabi'us subula, dan jangan ikuti jalan atau garis hukum yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Kalau mengikuti jalan yang lain ini ya, akan mencerai-berikan kamu dari garis hukumnya atau dari jalannya. Dzalikum wasakum bihi la'alakum tatakun. Yang demikian itulah ya, diwasiatkan kepadamu tentangnya, semoga agar kamu bertakwa ya, atau insaf. Jadi supaya kita takwa, kita harus insaf mengikuti siratul mustaqim. Jadi menurut ayat ini siratul mustaqim itu adalah Al-Quran. Kalau dulu memang dikatakan rambut sebelah 7, maksudnya ya saking ya angele kan begitu. Sebenarnya kalau kita mau belajar mudah. Ini sebagai prolog ya. Nah, lantas kita masuk lanjutan ya. Kemarin kan kita surah Al-Kahfi sudah sampai ayat 7 dan menginjak 8 itu ya. Tapi yang 7 itu kan kita diberikan tempat di planet bumi ini ya. Lantas diberikan kecukupan ya. Apapun, tapi hanya dicari mana yang lebih baik amalnya, kan begitu. Di ayat 7 kalau punya buka. Dan itu korelasi dengan surah 67 ayat 2 ya. Bahwa hidup ini ujian, kemudian dicari yang lebih baik amalnya. Dan ujian ada 2 ya, surah Al-Anbiya ayat 35, khair dan syar, yaitu baik dan buruk. Ya. Jadi di sini disebutkan ya, kalau kita membaca am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa kawanan gua dan yang ya merekam atau kawanan rokim adalah kaum kafir yang melayani kawanan kahfi, termasuk ayat-ayat yang kami menakjubkan. Ya, ini saya pakai terjemahan agak beda dengan situ, tapi sebenarnya nanti saya jelaskan ya biar kita mengetahui maksudnya. Kembali ke Arabnya dulu. Am ya, apakah ini huruf istifham, hasibta, engkau mengira. Taknya kan
tak engkau maksudnya domir. Ana huruf takkid sungguhnya askabul kafi ya. Warrokim ya. Dia itu selaku kawanan ya. Di situ dia menjadikan apa ya, kalau rekaman itu ya bisa saja, tapi nanti untuk pelajaran orang-orang yang berikutnya. Kanumin ayatina ajaba ya, adalah dari ayat-ayat ya, ini jamak ajaba yang menakjubkan. Jadi bagi yang tahu nanti memang menakjubkan ya. Itu ayat 9. Kita lompat dulu ya, karena nanti kalau urutan juga bisa, tapi ini saya ingin melompat dulu biar nanti lebih paham ya. If awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Ketika Ashabul Kahfi atau anak-anak muda itu berlindung ke gua, lalu berkata, Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah dari urusan kami suatu kesadaran. Jadi beberapa pemuda ya, dia ini berlindung ke gua, dan doanya ini ya, mungkin doanya jangan hafal ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada, supaya diberikan kesadaran atau kecerdasan. Ya, ini ayat 10. Ya, ayat 10 ya. Nah, sebentar. 10 lantas lompat dulu ke 16. Ya. Wa idzi tazal tumuhum wa ma ya'uduna illallah fa'u ilal kahfi yang syurlakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum min faqo. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Ya, ini saya terjemahkan, belum saya jelaskan secara hakikat ya, ini baru syariatnya. Nah, tadi kalau kita melihat ya, carilah gua yang dapat menjamin keselamatan dan lakukanlah pencarian itu. Jadi kalau ceritanya secara letterlek ya, seorang beberapa pemuda berlindung ke dalam gua ya. Dan ini kalau dalam sejarah dan yang diyakini kan di Jordania ya. Tapi saya punya teman yang pernah ke sana, memang guanya itu tidak luas sekali ya. Nah, tapi nanti di sini suruh masuk ke gua yang luas ya. Saya ulang. Carilah gua yang dapat menjamin keselamatan dan lakukanlah pencarian itu. Kalau kita belajar hanya dengan cara mendengar, maka dapat dipastikan akan lupa. Kalau kita belajar dengan cara melihat, maka dapat dipastikan kita akan ingat. Dan kalau kita belajar dengan cara melakukan, maka dapat dipastikan kita akan mengerti. Itulah sebabnya puncaknya belajar adalah melakukan. Mereka yang rajin melakukan bukan hanya mengerti, tetapi lebih jauh lagi adalah mengetahui. Apa yang disebut mengetahui itu? Kalau kita tahu, berlakulah sebagai orang yang tahu. Dan kalau kita tidak tahu, katakanlah bahwa kita tidak tahu. Dan itulah yang disebut mengetahui. Ini sebagai penjelasan yang berhubungan dengan kita membahas tentang Ashabul Kahfi.
Coba kita lihat cara Allah mengajarkan kita, semuanya lewat proses melakukan, ya, seperti Ashabul Kahfi itu proses, itu proses. Ya. Semua pelajaran dari Allah adalah praktikum di laboratorium kehidupan. Untuk belajar sabar, maka kita harus praktek menghadapi mereka yang tidak sabar. Untuk menjadi manusia yang pengasih dan penyayang, kita dihadapkan dengan orang-orang yang terus-menerus menyakiti kita. Untuk menjadi manusia yang terbebas dari rasa takut, maka kita berulang-ulang dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang sangat kita takuti. Untuk menjadi manusia yang pemaaf, maka kita dihadapkan sama orang-orang yang henti-hentinya membenci kita. Dan banyak lagi contoh yang lainnya yang sudah kita alami. Namun kita tidak sadar kalau kita sedang praktikum di laboratorium kehidupan, ya. Nah, ini biasanya yang saya tulis ini, kebanyakan orang tidak sadar dengan keadaan situasi yang ada. Jadi kalau ada orang yang marah-marah dengan kita, merendahkan kita, ya kita marahi juga. Nah, biasanya kan gitu. Kegelapan di sini, kegelapan akhirnya gelap semua. Ya. Padahal Al-Qur'annya suruh memaafkan. Nah, berarti kan kesadaran tinggi dan kesadaran rendah. Kalau ada orang yang berkesadaran rendah, ya marah-marah, benci, sakit hati, merendahkan, memusuhi, ya kita harus berkesadaran tinggi. Itulah sebetulnya ya kita menjadi diri sendiri dan mau meniti ke dalam diri. Maka kalau gua yang jasmani, ya mungkin kalau di sana Ashabul Kahfi, gua Kahfi ya namanya, Kahfi itu gua. Mungkin kalau di sini gua mana lagi ya. Kalau saya dulu pernah ke Batu Raden itu ada gua juga. Di Pacitan itu ada Gua Gong ya. Itu fisik. Itu fisik. Ya, itu fisik. Nah, saya mengajak sahabat Bapak Ibu semua itu masuk ke dalam gua rohani yang ada di dalam diri kita masing-masing. Yang di gua itu luas ya. Luas, ada kasih sayang, ada pemaafan, ada cinta kasih, ada lemah lembutan, ya. Karena apa? Ya, kuncinya memang kita mau meniti ke dalam diri. Kalau tidak mau meniti ke dalam diri, ya kita tidak akan mengenal Allah. Karena siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Biasanya orang kan mencari Tuhan kemana-mana, ya. Padahal di dalam dirinya itu Allah aqrabu min hablil warid ya, dalam surat Qaf ayat 16. Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Ya, kita lanjut dulu. Ya, sebelum kita menginjak ayat selanjutnya ya. Ada 4 pilar pembelajaran menurut UNESCO, yaitu 1. Lining to know ya. Kita belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, kita belajar untuk praktek melakukan. Jadi setelah kita tahu, jangan didiamkan ilmu itu, harus kita praktekkan. Yang ketiga, learning to be, setelah kita praktek tiap hari ilmu yang kita tahu, ya, mungkin pelajaran dari Al-Quran banyak sekali, ya, ada pelajaran jujur, ada pelajaran tanggung jawab, ada pelajaran menolong, ada pelajaran memberi. Itu setelah kita tahu, kita praktekkan. Learning to do, kemudian learning to be, kita akan menjadi apa? Ya menjadi orang yang dikehendaki dengan ilmu tadi, bukan hanya teori atau informasi ilmunya itu. Akhirnya yang keempat adalah learning to live together. Kita sudah menjadi ya umat yang rahmatan lil alamin bersama-sama orang banyak. Ya. Jadi segala hal yang hanya katanya dan tidak dialami sendiri bukanlah pengetahuan, melainkan informasi yang dibutuhkan dalam hidup. Bukanlah informasi, tetapi pengetahuan yang dapat melahirkan pengetahuan hanyalah pengalaman. Dan untuk mengalami harus melakukan. Jadi sering saya sampaikan ya, namanya Nabi Muhammad, Ibrahim, Yusuf dan lain sebagainya itu mengalami dulu, baru dia paham, oh ternyata demikian toh beragama itu. Baru dia menyampaikan. Ya, Nabi Muhammad itu kan di gua beberapa kali ya, baru dapat wahyu, kemudian dijalani, disampaikan.
Nabi Ibrahim juga begitu, ketemu Tuhan, mencari Tuhan lewat planet, lewat bulan, matahari, ternyata bukan Tuhan, akhirnya dia ketemu Tuhan. Nabi Ayub dengan diberi sakit bisa sampai Tuhan. Ya, bahkan itu siapa itu yang menemukan teori gravitasi ya, tiduran di pohon apel kemudian kejatuhan pohon apel, itu kan karena dia kejatuhan pohon apel dia bikin hukum kemudian dia juga sampai pada Tuhan. Di Jepang itu Masaru Emoto ya, karena dia melidik air, ternyata air itu heksagonal, dan kalau air itu istilahnya kita ini bersinergi atau menyayangi air, ternyata juga air itu sayang dengan kita. Dia dengan air bisa ketemu Tuhan. Nah, ini namanya pengalaman. Ya, kita nanti pengalaman sendiri, mungkin ibaratnya ya, kadang kan kita ada ya, ibaratnya rumah itu kan, kalau rumah dibangun ya, Bapak Ibu kan pernah renovasi rumah toh? Gitu Pak. Pernah mboten? Nah, itu waktu renovasi kan berantakan loh ya. Kono ada pasir, kono ada koral, kono ada papan, ada nenek wong ngono, wah, omahe si A itu berantakan. Apa hanya begitu? Harusnya dia, oh ini baru renovasi. Kalau ada orang ya, situasinya masih berantakan ya, mungkin ekonomi berantakan ya, keluarga berantakan, kemudian pikirannya berantakan, bahkan anaknya berantakan, atau siapapun pekerjaannya berantakan, itu biar saja, itu proses. Kita tidak usah menjustifikasi, tidak bisa menilai ya. Kita biasanya manusia itu sering ngisi rapot temannya. Ini loh, dalam agama, dalam Al-Quran dilarang ngisi rapot temannya. Biar saja dia begitu, nanti proses. Nanti dia akan, kalau seperti rumah nanti udah jadi, rumahnya akan luar biasa bagusnya. Jadi kalau ada orang masih dalam kegelapan itu biar saja, itu proses. Semua orang akan menuju kepada cahaya ya. Semua orang akan menuju kepada cahaya. Tidak ada orang yang dalam kegelapan terus. Maka bagi yang mau menitik dalam diri, masuk ke dalam gua rohani, ya situlah nanti akan muncul kesadaran yang tinggi, keinsapan yang tinggi, yang akhirnya ya dia bisa tahu ya fungsi dilahirkan di planet bumi ini apa, dan dia akan tahu jalan pulang untuk pulang kembali kepada Allah Ta'ala. Kita lanjut ya. Hanya mereka yang mengalami yang dapat memahami. 1 on tindakan jauh lebih berarti daripada 1 ton kata-kata. Itu sebabnya pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman itu guru yang terbaik ya. Sebenarnya ajar sepeda ya. Pengalaman ya, tiba glasar, itu guru yang terbaik. Tapi nek ajar digojai pakai terus nanti selesai belum ada pengalaman. Itu misalnya gitu. Termasuk kita dalam berdagang ya, itu ada pengalaman. Wah, ada orang, wah saya pinjam dulu, besok di sahur, pinjam lagi sahur. Nanti yang ketiga pinjam nyaure rada suwe, yang keempat tinggal lunga. Ini misalnya kan pengalaman ya. Kalau mengalami kan akhirnya tahu ya. Itu maka ada istilah guru itu, pengalaman itu guru yang terbaik ya. Sekaligus guru yang terburuk, karena pengalaman itu ujiannya di depan, sementara belajarnya belajarnya belakangan. Kita tak akan dapat menghilangkan rasa haus dengan membaca buku tentang air, melainkan harus minum air. Keimanan kita tidak akan bertambah dengan menyebut-nyebut nama Tuhan betapapun rajinnya, karena keimanan adalah kebenaran yang dalam oleh kolbu, dan untuk mendapatkan pengalaman spiritual jelas harus melakukan. Jadi harus melakukan. Termasuk kita kalau cuma ya nyebut Allah Allah tapi kolbunya kosong ya, tidak bertambah pengetahuannya, tidak ada pengalamannya, akhirnya juga kesadarannya tidak naik. Tapi kalau paham, nyebut Allah Akbar, Allah Maha Besar, yang harus patut diagungkan Allah ya. Kemudian subhanallah, tasbih itu sabaha, itu bergerak, pergerakan kita harus sesuai yang diingin Allah. Masalah itu nanti akan mengalami. Jadi kalau mengalami
akhirnya ya endingnya belajar dari pengalaman itu akan menuntun juga kepada hal-hal yang lebih baik. Kalau orang dulu ya, masa lalu itu sebagai pelajaran, masa yang akan datang itu pengharapan. Ya, ini inti, nanti kita lihat dulu. Ayat 17 ya. Wa taros samsa idza tola'at taro waru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat takriduhum dzatas shimali wa hum fi wajwati minhu dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dan dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk jalan. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang waliyan mursyidah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dulu sebelum Covid ya, pernah saya sampaikan, tapi saya membahas dari sisi syariat. Sebelah kanan matahari terbit, sebelah kiri matahari terbenam. Berarti tidurnya Ashabul Kahfi ini mujur selatan. Gitu. Dulu kan tak bedai ini kok. Tahu kena kelingan mungkin sing. Ya ta? Mbak Sabto ya jawabnya. Itu menurut Ashabul Kahfi. Apa bedanya? Lah nek sudah meninggal dijurke ngalor, gitu loh. Urung meninggal sok wis dijurke ngalor ke susu mesake kan gitu. Ya, niru Ashabul Kahfi ae. Ya toh? Terbit matahari kanan, maghrib di kiri, berarti bujur ngidul. Ya, saya kalau dulu begitu tahu ayat ini, bulan tahun saya turunnya bujur ngidul. Itu. Bujur ngalor ya monggo. Bujur ngalor kalau sudah kepsisan. Praktek. Nggih ra apa-apa. Ya, kembali ke ayat ini ya. Kembali ke ayat ini. Ayat ini bercerita tentang pengalaman Ashabul Kahfi, orang yang masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua secara hakikat adalah meniti ke dalam diri untuk bertemu dengan sang diri sejati. Jadi kalau masuk secara syariat ke gua ya dengan ke gua Gong di Pacitan misalnya, itu ya ke sana masuk lihat apa gitu lah. Ya itu kalau orang yang tidak tadabbur alam, hanya golek seneng, tidak pakai ayat, tidak pakai hukum Al-Quran ataupun wahyu, ya lihat ya sudah, oh seperti itu kan, berhenti ya. Tapi kalau masuk secara syariat, oh itu keagungan Tuhan, Allah memberikan apa itu alam yang indah sekali, luar biasa. Nah, tapi secara hakikat ya, Bapak Ibu saya ajak ya untuk meniti ke dalam diri, untuk bertemu dengan sang diri sejati. Ya. Saat meniti ke dalam diri, maka kita akan melihat matahari ruhani yang terang benderang. Tadi yang cahayanya tidak menyilaukan, cahaya itu datang dari sebelah kanan. Kanan adalah simbol dari kesadaran rohani. Dan saat kesadaran jasmani muncul yang disimbolkan dengan kiri, maka saat itu juga sang matahari rohani tenggelam. Luar biasa ayat ini. Mungkin Bapak Ibu ngaji tempat lain belum pernah dapat keterangan secara ini. Gitu Pak. Bukan saya loh, ini dalam, karena ilmu kita ya sudah ke hakikat itu masuk dalam, sangat dalam sebetulnya. Kalau Bapak Ibu ya mau ya masuk meniti ke dalam diri, bertemu diri sang jati ya,
Kan diri sejati itu kan ada yang ada di dalam ya. Kan sering saya sampaikan ya. Misalnya Pak Solikon ini ya punya foto dari SD, SMP dijejer ya. Kemudian ada foto nikah, foto punya cucu, mantu dulu punya cucu dijejer. Ini Pak Solikon yang mana dicari? Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Oh ternyata gambar ini hanya casing semua. Yang sejatinya ini, yang sang diri sejati Pak Solikon itu yang ada di dalam dirinya Pak Solikon itu. Yang dulu ya, waktu orang tua kita berpelukan, kemudian ada janin ditiupkan roh Allah, ya sebenarnya kita itu makhluk rohani itu hanya casingnya ya janin, kemudian menjadi geger kita yang sekarang menjadi sekarang ini itu hanya casing, dan nanti casing akan kembali kepada tempatnya ya. Kan materi ya, materi. Kalau kita runtutkan ya materi diri kita ini dari anak-anak bayi tadinya janin asalnya dari sperma dan ovum ibu. Orang tua kita ya makan ayam ini makan notoli bangkai tikus. Ya, ayam ini notoli bangkai tikus. Ya. Tikusnya mangani sego mambu. Terus gitu. Nah, bapak kita, ibu kita makan nasi. Nasi dari gabah dari tanaman dirabui dengan tai ya, kadang ada loh itu apa itu itu loh yang nyedot WC itu ya, itu asalnya kan itu sebetulnya ya. Maka kita jangan mentang-mentang ya masuk WC, wah WC ini bau sekali ya. Sing bau ki awakmu kuwi, WC ini bersih. WC itu kalau mau ngomong Pak ya, beneran mlebu WC, wah WC kok ambune rak merah. Padahal WC ini ngomong, Allah kemaki kan gitu. Wong sing mambu ki jane sing ngamboni jenengan, aku WC berarti gawene tukang ini karo Pak Heru Soekarno kok kapur baru sing wangi ki wangi bareng kowe mlebu kene. Misalnya. Jadi ya kita kalau begitu, oh ternyata kita mau masuk ke dalam, meneliti ke dalam diri ini ya, maka kita akan melihat matahari ruhani yang ada di dalam sini itu ya tidak menyirukan. Maka disimpulkan cahaya itu sebelah kanan tadi ya. Kalau secara syariat memang kita tadi tidur ke selatan, tapi kita masuk sini bahwa kita kalau mendapatkan matahari rohani ini sudah terang benderang, cahayanya tidak menyilokan, cahaya itu datang dari sebelah kanan. Karena apa? Kanan adalah simbol dari kesadaran rohani. Dan saat kesadaran jasmani muncul, kesadaran jasmani, pikiran, itu dilambangkan dengan matahari tenggelam di barat. Itu artinya apa? Ya, artinya bahwa rohani dan jasmani itu kita seimbangkan, kita pelihara beriringan. Karena apa? Ada orang yang mencari agama terus, kemudian keluarganya terbengkelai. Oh saya akan jihad, tapi keluarganya terbengkelai. Itu namanya tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita ya ritual ya, sholat, masjid, kemudian di rumah. Tapi setelah itu kita kerja keras, harus seimbang ya. Memang tubuh ini materi dan tubuh ini terbatas, maka Allah itu juga memberikan sesuatu kepada kita itu jangan melampaui batas. Misalnya kalau kita melihat orang-orang yang korupsi itu kan, ya kebutuhannya itu terbatas, sebenarnya dirinya terbatas. Omah ini siji wis cukup, tapi kurang oke. Ini kan melebihi batas. Kemudian yang dimakan itu ya sudah cukup, melebihi batas, ditimbun dan lain sebagainya. Nah, misalnya itu. Jadi kalau tubuh terbatas, seharusnya kita mendapatkan dari semesta ini ya terbatas saja, jangan melebihi batas. Nanti kalau melebihi batas akhirnya juga tidak ada baiknya. Ya, saat berhasil meniti ke dalam diri, menemukan puncak kesadaran rohani yang tertinggi,
maka kita dapat merasakan bahwa diri sejati ini seluas semesta raya, Pak. Ya, buktikan ya. Karena saya mengajak, ya saya mengalami. Kalau Bapak mau meniti ke dalam diri, masuk ke dalam puncak kesadaran, sudah hening, pikiran hening ya, tidak mikir duit, dalam arti ya wis meleh. Itu dalam puncak kesadaran rohani yang tertinggi, maka kita dapat merasakan bahwa diri ini seluas, tidak sempit lagi. Karena orang yang putus asa misalnya ya, gadis hanya di moi jejakan, lantas putus asa, ngurung diri di kamar, mandi nggak mau, ya toh, rambutnya sisiran nggak mau, akhirnya kan tidak mau meniti ke dalam diri. Kalau mau meniti, wah, Allah itu menciptakan jagat raya luas. Jejaka itu bukan dia saja, banyak sekali. Saya harus move on, mandi yang bersih, pakai pakaian yang wangi cantik, nanti ada kumpulan Karang Taruna sudah ada yang anulan kan gitu kan ya. Dagang mungkin dihapusi urong atau apa rugi ya, bangkit besok bangun pagi kemudian kan gitu. Maka Nabi kan memberikan malaikat rahmat itu pada waktu pagi, maksudnya ya kita harus menyongsongnya. Kalau kita paginya tidur enak-enak ya tidak mendapatkan. Maka kalau kita sudah meniti ke dalam diri, kesadaran rohani kita itu tertinggi ya. Sudah memaafkan pada orang lain ya, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak kecewa, kesadarannya kan tinggi. Ini seluas semesta, Pak. Tapi kalau masih ada dendam, sakit hati, kecewa, marah, ya kesadarannya rendah, tidak kesadaran tinggi. Nah ini apalagi ada ego, nanti tidak seperti ini, tidak seluas semesta raya. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan mau meniti ke dalam diri, nanti itulah sebenarnya luas sekali, guanya luas sekali, gua rohaninya. Dan inti dari kecerdasan adalah kesadaran. Allah hanyalah mengingini mereka yang memiliki keinginan. Maka Allah memilih orang-orang yang selalu memberi peringatan untuk meninggikan kesadaran. Oleh karena itu kita tidak perlu heran jika ada peringatan yang datang. Allah itu maha baik, tak ada yang bisa menyamai kebaikannya atas kita. Allah adalah yang terbaik menghendaki kebaikan atas hambanya. Itulah alasan utama kita harus bertahan di jalannya, mengikuti aturannya dan berada dalam garis hukumnya. Ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Seperti tadi yang saya share di tilawah Fahmil Quran ya, ayat ini, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah ya baik dengan hambanya tanpa pandang bulu, tidak mengharapkan balasan. Kalau kita baik dengan orang, disuruh Allah seperti Allah berbuat pada kita, tidak pandang bulu siapapun, dan kita tidak mengharapkan balasan. Itu nanti akan meninggikan kesadaran rohani. Kita mulai dari yang terkecil, Pak. Misal contoh ya, Bapak Ibu rumahnya berdampingan dengan tangga dan mestinya. Itu ada sampah, kemudian kita bersihkan ya. Kita hanya sekedar membersihkan sampah tempatnya orang yang sebetulnya ini layaknya dibersihkan, itu sudah meningkatkan kesadaran yang tinggi. Rohaninya sudah naik, keinsafannya sudah naik. Itu sudah memberikan kenyamanan. Tapi kalau panjenengan malah wah, pikir gedone tak saponi tak parake nganggone tanggane wae. Ini kesadarannya rendah. Akhirnya tidak seluas apa? Seluas semesta raya. Mudah. Maka apa yang kita rubah dalam diri kita ini sekecil saja. Kecil saja yang orang lain itu mendapat kedamaian, mendapat kesenangan dan kebaikan, itu akan kembali pada diri kita sangat baik. Ya. Bisa ditangkap ya, Bu? Bu? Kenapa bingung? Kita lanjut. Kalau bisa ditangkap, ya mungkin ada pertanyaan atau komentar dulu sebelum saya teruskan.
Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya, jamnya masih ya. Jika saat ini ada yang sedang mengalami kesedihan karena sedang mengalami banyak kesulitan, percayalah bahwa itu adalah awal yang baru dan janganlah tersamarkan oleh kesedihan yang seakan-akan itu adalah akhir dari segalanya. Jika saat ini ada yang disakiti atau dirugikan oleh orang lain, percayalah bahwa itu bukanlah apa-apa dan tidak akan menjadi apa-apa, kecuali kalau kita terus-menerus mengingatnya, maka dapat dipastikan menjadi apa-apa. Ingatlah bahwa tujuan utama hidup kita bukanlah mendapatkan kesenangan, melainkan bebas dari rasa sakit. Penderitaan menjadi indah jika kita menghadapi masalah besar dengan keceriaan, tidak dengan keterpurukan, melainkan dengan pikiran yang besar. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena orang-orang yang menyayangi kita tidak butuh itu, dan orang-orang yang membenci kita tidak percaya itu. Ya, ini pesan dari motivator yang saya ambil di sini ya. Kalau tadi beda, kalau ini cuma memberikan bahwa kita ini ya menghadapi masalah itu jangan terlalu diberatkan oleh pikiran kita sendiri, karena ya hidup ini ada masalah itu sebenarnya untuk meninggikan kesadaran kita, karena tidak ada orang yang hidup tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, dalam kita mempelajari surah Kahfi yang ini diceritakan ini ya, tadi kan ada istilah ayatnya yang 17 ya, kita lihat dulu, kita lihat lagi. Nah, ini ada kata-kata may yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Man barang siapa yahdi lahu, Allah memberikan hidayah, fahuwal muhtadi, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil, dan barang siapa yang disesatkan karena mereka menyesat, falan maka tidak tajida lahu, baginya itu mendapatkan waliyyan mursyida. Waliyan itu teman atau pembina, mursyida yang mencerdaskan atau yang menyadarkan. Jadi ini ya sebagai cambuk kita bahwa kita ya harus belajar kan begitu. Jadi cerita matahari ruhani ini, apabila yaitu kondisi kita ini bisa meninggalkan keramaian, suatu saat kan kita harus hening ya, masuk ke dalam gua rohani tadi ya, akhirnya mendapatkan matahari rohani juga yang terbit dari sebelah kanan tadi. Maka ketika kesadaran rohani itu ya, kita bisa menyaksikan matahari rohani yang ada di dalam diri sendiri ini, itu ya kesadaran sudah tinggi. Dan kalau sudah masuk kesadaran tinggi, nanti matahari terbenam disimpulkan bahwa materi itu juga kita dapatkan tidak bisa salah satu, karena matahari itu mesti terbit dari timur dan terbenam di barat ya, misalnya demikian. Jadi kita harus memahami secara itu. Jadi ketika masuk ke dalam gua rohani ya, dia kan di situ yang namanya di ayat lain nanti ya, saya cuplikan dulu, nanti mungkin ini jangan datang. Kan anjingnya itu di depan pintu. Nah, kenapa? Anjing ini adalah simbol pikiran kita, nafsu kita. Ini tidak masuk ke dalam gua. Jadi kalau kita mau masuk ke matahari rohani atau gua rohani atau tadi yang saya sebutkan di sini, ya, itu hawa nafsu itu tidak masuk, jangan masuk ke dalam, maksudnya gitu ya. Maka nanti ceritanya selanjutnya ini saya cuplikan, nanti lanjutannya yang akan datang mungkin ya. Anjing ini berada di depan pintu gua, tidak ya masuk. Maksudnya kalau kita mau masuk kesadaran yang tinggi, meniti ke dalam diri ini, bertemu dengan diri sang jati ini ya, kemudian melihat matahari rohani yang terang benderang, cahayanya tidak menyilaukan, dan cahaya itu datang dari sebelah kanan ya,
itu pikiran kita, nafsu kita jangan diikutkan, dinolkan, di zero. Ego kita ya seperti tadi sakit hati, kecewa, marah itu dinolkan, akhirnya kita bisa mendapatkan matahari ruhani ini. Maka di ayat lain itu kan ada istilah apa itu Robul Masrika ini ya, Masrika ini warobul Maghriba ini. Jadi ada dua tempat terbit ya, Masrik, dan ada dua Maghrib. Itu secara syariat kalau penjenengan berjalan di planet bumi ini, yang satu ke timur, yang satu ke barat, nanti yang ke timur ini juga mendapatkan Maghrib, mendapatkan Masrik, matahari terbit, dan juga mendapatkan Maghrib. Yang ke barat juga begitu, nanti akan mendapatkan Masrik, matahari terbit, dan juga mendapatkan matahari terbenam. Ini secara syariat. Tapi secara hakikat memang jalannya itu tergantung kita ini mau mengasah diri, mau meniti ke dalam diri atau tidak. Kalau kita mengenal diri sejati diri kita, nanti akan tahu fungsi kita, tanggung jawab kita, kemudian nanti kita mengerti jalan pulang itu seperti apa. Pulang ke kampung asal yang seperti dulu waktu kita di ketuban ibu, tidak mengenal apa-apa tapi hanya mengenal Allah. Dan kalau kita disindir dalam surat Waqiah ya, kan ada orang yang sakatil maut ya, harusnya melihat Allah, tapi kok kenapa tidak melihat? Karena memang kolbunya belum terbuka. Maka kuncinya memang membuka mata kolbu kita buka, hati nurani kita buka, sehingga cahaya dari Allah itu bisa masuk ya, cahaya ruhani bisa masuk. Kan sering saya sampaikan, diri kita ada jiwa, dan jiwa ini ada namanya sudur. Di dalam sudur ini ada fuad. Dalam fuad ini ada nur ilahi yang di dalamnya itu bisa terisi oleh cahaya-cahaya ilahi. Maka di dalam surah 29 ayat 49 bahwa di dalam dada orang-orang yang beriman itu ada ayat-ayat Allah ya. Coba Mas Heru dibaca surat 29 ayat 49 untuk nambahi keterangan di sini ya. Ya, Al-Ankabut. Ya, artinya ada apa? Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang berdolim. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran itu berada di dalam dada orang-orang yang berilmu, dan yang membantah itu orang dolim dalam kegelapan. Jadi yang namanya ayat itu artinya tanda, Pak. Tanda itu bisa dipelajari, bisa dipahami, bisa secara pragmatis menjadi ayat, termasuk diri kita ini. Kalau ada cerita misalnya Musa dan Fir'aun, ya sedapatnya kita itu juga menjadi Musa, menjadi tokoh yang baik, jangan menjadi tokoh antagonis. Seperti kemarin ya, ada Dzulkarnain dan Ya'juj al-Ma'juj. Nah itu kalau dalam diri kita itu ada tokoh yang namanya Dzulkarnain yang baik, mengajak yang kebaikan, itu harus kita tumbuhkan, jangan sampai menjadi Ya'juj Ma'juj yang mengajak kepada keburukan. Nah itu namanya tandanya sudah ada di dalam diri orang yang beriman. Cirinya kan seperti itu. Jadi ayat itu memang nyata. Kan tadi disebutkan nyata itu bisa dilaksanakan. Maka yang dalam Al-Quran ya, itu teksnya, kemudian di balik teks itu ada energi makna yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Itu kita masuk ke dalam. Maka ilmu itu kan ada ilmu yang khusus, ada setengah khusus, ada yang awam. Jadi saya tidak mungkin menyampaikan seperti ini di tempat umum yang mereka belum pernah ikut kajian saya, nanti bingung ya. Kadang malah wah itu apa kan gitu. Enggak. Tapi kalau sudah mengikuti dari sedikit, apalagi di tema-tema yang lain, oh ternyata kita itu difungsikan meniti ke dalam diri, mendapatkan kecerahan dalam kita mengkaji itu ada perubahan. Ya, perubahan seperti tadi yang saya share di WA di Tilawah Fahmil Quran ya. Mas Heru bisa buka yang tadi siang. Kalau bisa tolong dibaca.
Bisa Mas, ada Mas, masih. Mungkin kalau sudah bisa transformasi jiwa Anda, Pak. Ya, sepertinya dicoba. Apakah belajar agama dan pembelajaran spiritual Anda dapat memunculkan rasa bahwa melakukan pekerjaan Anda sehari-hari saat ini bukan lagi sebagai beban, bukan lagi merasa demi mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bukan lagi sebagai demi gaji atau demi upah materi. Terus? Jika Anda melakukan pekerjaan apapun, profesi Anda saat ini, dan merasa bahwa karya Anda sebagai sumbangsih dalam melayani di yang terbaik pada kehidupan yang sedang Anda jalani, sebagai aktualisasi roman cinta kasih sebagai pelayanan terbaik kepada teman, saudara, atasan, bawahan, pelanggan, keluarga, untuk membuat mereka bahagia, maka sesungguhnya Anda sedang berada di jalan kebenaran dan diingini Tuhan. Anda sedang menjalani Dharmaning Sastriyani Manuju dimensi jannah, taman kedamaian yang lebih tinggi. Quran surat 28 ayat 77. Ya, itu tadi juga ya sama kan, diperbuat ya, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Ya, itu maksudnya ya, untuk menguatkan saja bahwa kita ini kalau dalam bekerja ini niatnya sudah melayani yang lain, entah profesinya apa ya. Kalau Bapak Ibu menjadi guru ya mengajar saja, tidak mikirkan gaji. Nanti otomatis yang penting itu ndadekke bocah iki jadi cetokan begitu. Nanti kalau begitu nanti akan mendapatkan yang lain ya. Termasuk nuwun sewu kalau kita ini ya bersedekah misalnya. Ya, percayalah sama saya, sedekah untuk kajian misalnya. Kan semesta ini kan transaksional. Apa yang kita berikan itu kan kembali pada diri kita. Misalnya gitu ya. Nuwun sewu kemarin kan Mbak Umi tak suruh belikan taplak meja, kemudian itu alat untuk perekam untuk YouTube dan lain sebagainya. Itu memang itu untuk dakwah kita ya. Ya mudah-mudahan aja bisa tambah tayang, kemudian banyak penontonnya, dan ya karena memang channelnya banyak sebenarnya, dari UI juga ada, tapi ya semuanya bisa melihat. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian ya, kita berbuat apapun itu dengan keikhlasan, dengan kesadaran yang di dalam. Kita masuk ke dalam diri, menyaksikan matahari rohani kita. Akhirnya apa? Kita mendapat cahaya yang tidak menyilaukan. Dan itu kita bisa dirasakan. Ya, kita tidak terpengaruh oleh omongan orang lain misalnya. Ya, kita sudah menjadi diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu maka ya Bapak Ibu sekalian, semoga kita dibimbing oleh Allah Ta'ala selalu dalam kesadaran yang tinggi. Mungkin ada pertanyaan atau komentar? Kalau ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.